Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Gufron MAG selaku dosen pengampu studi hadis Pasca Sarjana S3, dan tak lupa kepada teman-teman kelas B Pasca Sarjana S3 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan satu apapun. Langsung saja di sini saya akan memaparkan terkait dengan pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi. Bila ditinjau dari segi sedikit banyaknya rawi, hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir adalah khabar yang didasarkan pada panca indera yang dikabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk mengkabarkan berita itu dengan dusta. Syarat hadis mutawatir ada 3, yaitu yang pertama, periwayatan yang disampaikan oleh rawi harus berdasarkan panca indera, dalam arti harus benar-benar hasil pendengaran dan penglihatan sendiri. Yang kedua, jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu. Dengan demikian jumlahnya adalah relatif. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara para rawi dalam tabaqah pertama dengan jumlah rawi dalam tabaqah berikutnya. Klasifikasi hadis mutawatir ada 3. Yang pertama, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksinya dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya. Contohnya seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafal dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Contohnya seperti hadis kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu itaihi. Rawahu Bukhari. Selanjutnya hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah ma ulima minatini bidarurati wa tawattara bainal muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu aw amara bihi aw ghairu dzalika wa huwa alladhi yantabiqu alaihi ta'riful ijma'i intibaqan sahihan. Kitab-kitab tentang hadis mutawatir itu ada 3. Yang pertama Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akbar Al-Mutanawirah. Yang kedua Qaf Al-Azhar. Yang ketiga Al-Ali Al-Mutanasirah fi Al-Hadis Al-Mutawatirah. Yang keempat Nazam Al-Mutawatirah minal Hadis Al-Mutawatirah. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada hadis mutawatir, tidak memenuhi hadis mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Klasifikasi hadis ahad ada 3. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur secara bahasa, masyhur adalah muntasyir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar atau populer. Menurut istilah, hadis masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aktsara fi kulli tabaqatin ma lam yablughu hatta tawatir. Klasifikasi hadis masyhur. Bila ditinjau dari sifat suatu hadis yang mempunyai ketenangan di kalangan para ahli tertentu, hadis mutawatir dibagi menjadi 3. Yang pertama, masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu seperti kalangan ahli hadis saja, fikih saja, atau tasawuf saja. Yang ketiga, masyhur di kalangan masyarakat umum. Kitab-kitab yang berisi kumpulan hadis masyhur diantaranya Al-Maqasid Al-Hasanah fi ma lai toharo ala al-sinah. Yang kedua Kasyif al-Kafa wa Muzil al-Ilbas fima ishtaharo.
Yang kedua, hadis aziz. Menurut bahasa, aziz adalah asyafif atau yang mulia, an-nadhir yang sedikit wujudnya, asobul ladhi yakatu la yuqwa alaih yang suka diperoleh, dan al-qawi atau yang kuat. Contoh hadis aziz, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, muttafaqun alaih. Yang ketiga, hadis gharib. Menurut bahasa, pengertian hadis gharib ada dua. Yang pertama, baidun anil watoni, yang jauh dari tanah, dan yang kedua, kalimat yang suka dipahami. Sedangkan menurut istilah, huwa ma yang faridu biriwayatihi rawin wahidun. Klasifikasi hadis gharib. Bila ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi, gharib dibagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan yang kedua gharib nisbi. Selanjutnya, cara menetapkan keghariban hadis. Untuk menetapkan suatu hadis itu gharib atau tidak, harus diperiksa dulu pada kitab-kitab hadis, seperti kitab Jami' dan Musnad, apakah hadis tersebut mempunyai sanad lain yang menjadi muttabi atau matan lain yang syahid. Yang terakhir, klasifikasi hadis ahad dan pendapat ulama tentang hadis ahad. Kurang lebihnya ada 5 pendapat. Yang pertama, segolongan ulama mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad. Yang kedua, jumhur ulama usul menetapkan bahwa hadis ahad memberi faedah dzon. Oleh karena itu, hadis ahad wajib diamalkan sesudah diakui kesahihannya. Yang ketiga, sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Yang keempat, sebagian muhaqqiqin menetapkan bahwa hadis ahad wajib diamalkan dalam urusan amaliyah. Dan terakhir, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Al-Quran. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf mungkin agak ramai juga, sehingga kurang terdengar. Saya mohon maaf sekali ya Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.